Selamat malam semuanya. Kita lanjutkan materi pertemuan sebenarnya ke-15, tapi tidak tahu nyasar absen satu kali. Yang ke-14 ya. Topik saya adalah sistem informasi eksekutif. Nah, bagaimana pula topik ini kita bahas karena di dalam buku SIM itu cukup banyak sistem informasi itu. Nanti yang terakhirnya adalah sistem sumber daya informasi untuk minggu depannya. Oke, saya akan presentasi ini sekali ini agak aneh. Biasanya saya pakai bahasa Inggris, saya coba yang versi Indonesia, lebih simpel dan lebih sederhana. Sebenarnya Anda bisa saja nanti mencari bahan-bahan saya itu di internet, ya, tapi topiknya yang sama ya. Seperti kemarin, sistem informasi pemasaran. Nah, Anda bisa membandingkan bahan referensi yang Anda baca dari buku MacLeod atau presentasi saya itu. Tapi presentasi saya yang bahasa Inggris itu adalah asli dari buku MacLeod. Waktu itu saya download sudah lama sekali. Oke, untuk malam ini kita coba melihat yang edisi dari internet ya, seperti ini. Nah, bisa Anda lihat semuanya? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Jadi sistem informasi eksekutif ini berarti kita harus, Anda nanti sebagai orang eksekutif tentu akan mendapatkan informasi-informasi dari bawahan. Nah, tentunya kalau istilah lainnya top manager ya. Nah, di zaman sekarang kalau dalam perusahaan eksekutif itu ya orang-orang yang penting. Nah, di sini informasi yang disajikan itu sudah ringkasan, bukan lagi detailnya. Jadi dia nanti akan mengambil keputusan bagaimana hasil yang harus kita capai dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai keunggulan dari suatu perusahaan nantinya. Oke, nah jadi kita lihat istilah eksekutif apa. Jadi ini katanya mengidentifikasi manajer pada tingkat yang atas atau hierarki dari organisasi yang berpengaruh kuat pada perusahaan. Jadi kalau di kampus itu yayasan ya. Nah, di bagian selanjutnya adalah baru rektor. Tapi ini yang dikatakan di sini adalah yayasan. Eksekutif selalu terlibat dalam perencanaan strategis dan penetapan kebijaksanaan perusahaan. Jadi seperti di yayasan kita selalu dia mengikuti apa perkembangan itu ya. Jadi peran ini pengaruhnya sangat kuat sekali. Sorry, jalan cepat ya. Jadi ini yang harus kita pahami semuanya, bahwa peran perencanaan strategis dan suatu perusahaan tadi perlu dilakukan dalam bentuk yang seperti itu. Nah, di mana yayasan bahkan dalam acara wisuda yayasan juga ikut melakukan perencanaan strategis dan penetapan kebijakan dalam suatu kampus. Ya, kalau di yayasan kita. Nah, kemudian eksekutif memberikan nilai yang lebih tinggi pada perusahaan daripada kesejahteraan individual dalam perusahaan. Nah, jadi di sini para eksekutif itu dia lebih tinggi seperti tadi yang saya bilang pada perusahaan, di mana di sini kesejahteraan individu dalam perusahaan. Nah, jadi sampai kepada tenaga teknik kalau di kampus ya, tetapi kalau di perusahaan tentu ya bagian staff lah istilahnya. Ya, kemudian sistem informasi eksekutif berada di puncak sistem informasi fungsional dan menyediakan informasi pada eksekutif. Jadi kalau di orang akuntansi dia menyajikan laporan keuangan saja. Nah, laporan keuangan itu terdiri dari apa? Ada sistem laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan neraca. Nah, yang detailnya tentu seperti buku besar, laporan jurnal, itu ada pada
operator atau programmernya yang bisa mengetahui untuk menginput seperti yang sudah kita praktekkan di bab berapa dulu itu, topik SIA. Ya. Nah, itu peran dari sistem informasi eksekutif. Nah, lanjut, lingkungan dan data dari suatu informasi perusahaan tersebut. Nah, kalau kita lihat bahwa dari lingkungan itu juga berasal, ya, dia berasal dari lingkungan data dan informasi dan dikembalikan ke sana. Nah, jadi kalau kita lihat sistem informasi apa saja yang didapat. Nah, ini akan terkait nanti dengan sistem informasi keuangan. Karena yang paling vital sekali di dalam sebuah sistem informasi eksekutif itu adalah ini. Di sini kelihatan laba ruginya. Tetapi ini bersumber dari mana? Bagaimana pemasarannya, bagaimana pemabrikannya, bagaimana SDM-nya, dan bagaimana sistem informasinya. Nah, kalau ini terkait dengan ICT ya, seperti itu. Nah, ke 55 ini menuju ke laporan eksekutif. Ya. Nah, di panah yang Anda lihat ini. Oke, kira-kira bagian alir dari suatu informasi yang perlu kita ketahui dari suatu instansi atau perusahaan seperti ini. Oke, nah ada para pakar yang mengatakan bahwa di dalam suatu organisasi itu, seperti Henry Fayol, dia menyatakan ada tahapan-tahapan di dalam memanage perusahaan itu. Nah, seperti Anda mungkin sudah belajar dalam manajemen pemasaran atau manajemen saja atau pengantar manajemen, merencanakan, planning, mengorganisasikan, ya, organize, melakukan staffing atau nyusun staff, mengarahkan, dan mengendalikannya. Nah, ini menurut si file dan lebih menekankan pada perencanaan strategis. Nah, ini menurut si file ya. Nah, apakah praktek ini di zaman sekarang bisa berlaku atau enggak? Nah, ini dalam prakteknya bagaimana? Nah, cocok enggak di dalam satu instansi yang sudah maju itu? Nah, itu menurut si file. Nah, bagaimana menurut si Mesbers? Kalau Mesbers dia berpendapat bahwa setiap manajer punya peran yang berbeda sesuai tingkatannya. Nah, salah satu peran utama adalah perundingan atau nego. Nah, jadi sebenarnya menurut para ahli ini semuanya ada yang bisa kita pakai, ada yang bisa kita promokan, ada yang tidak. Tentunya sesuai dengan para tempat kita bekerja. Nah, kita harus menyesuaikan pendapat-pendapat yang ada di sini, ya. Nah, termasuk di dalam hal ini juga si John Kotter. Dia menggunakan sebuah strategi eksekutif. Nah, kalau dia menetapkan agenda tujuan yang harus dicapai dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian bangun jaringan, tiga menetapkan lingkungan norma dan nilai yang tetap. Sehingga para anggota jaringan dapat bekerja mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat peran-peran dari seorang ketiga ahli ini, nah tentu kita menyesuaikan nantinya, ya. Nah, mana yang cocok, mana yang tidak, tergantung Anda melakukan di suatu organisasi. Nah, di mana nanti kita kalau kita melihat kalau di bank itu komisaris ya. Kalau di kampus tadi saya bilang yayasan. Nah, kalau di mana lagi? Yang perusahaan BUMN umumnya itu adalah komisaris ya, seperti Telkom, apalagi yang kemarin itu ya seperti Sisleng itu kata orang kemarin. Nah, itu harus Anda pahami juga. Oke. Nah, ini menurut para ahli tadi, sesuaikanlah dengan kebutuhan di mana Anda bekerja atau instansi yang Anda tempati. Oke, lalu bagaimana eksekutif itu berpikir? Nah, kalau kita lihat bagaimana eksekutif berpikir, tentu selain dengan sesuai ilmunya, tentu kalau kita lihat teori, bagaimana dia membuat sesuatu yang dilaksanakan, bagaimana menangani sejumlah kecil masalah utama dan sasaran umum. Nah, tentunya kadangkala sifat manajer itu bermacam-macam dan bervariasi juga ya. Ya, tentu kita melihat kepada seseorang juga. Nah, kita contoh aja misalnya presiden udah berapa kali ganti, nah itu juga bermacam cara juga dia lakukan dalam pengambilan keputusan. Nah, begitu juga di kampus, rektor juga sudah berapa kali ganti, ini juga cara
dia mengambil keputusan, cara dia melaksanakan, cara menangani jumlah kecil masalah juga berbeda-beda. Nah, jadi kadangkala konsep dengan praktek itu juga berbeda dalam kenyataan ya. Ya, tetapi dalam hal ini tentu kita melihat bagaimana peran yang dilakukan seorang eksekutif untuk melakukan pengambilan keputusan atau mengatur suatu strategi di dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, eksekutif sering melompat dari definisi. Nah, ini dia yang kita temukan. Kenapa? Ke masalah penerapan solusi dan kemudian kembali ke evaluasinya. Nah, jadi hal ini yang harus kita perhatikan. Kadangkala ya dia istilahnya step by step-nya tidak dilakukan, tetapi dia loncat dulu ke tahap berikut. Nah, kadangkala dia baru kembali. Nah, jadi ada juga yang sifatnya kalau kita lihat ilmu kunci istilahnya ya, atau ada juga seperti apa dilakukan dulu baru ditanggulangi. Nah, ini yang kebanyakan terjadi. Ada masalah baru diselesaikan. Ya. Nah, ini harus Anda pahami. Lalu eksekutif selalu menggunakan intuisi pada setiap langkah dari proses pemecahan masalah. Jadi kadangkala eksekutif itu melihat kepada situasi dan kondisi atau apa polemik yang terjadi pada suatu masalah yang ada. Nah, lalu bagaimana dia melakukan hal ini? Tentu dari setiap langkah dari proses pemecahan masalah yang dia lakukan. Nah, itu kira-kira dari bagaimana seorang eksekutif berpikir. Nah, kemudian kebutuhan informasi untuk eksekutif itu apa saja? Nah, ini yang perlu kita lihat lagi. Selain dari yang saya sebutkan tadi, nah ini menurut para pakar ya, kalau orang yang pertama melakukan pendidikan formal mengenai ada 5. Nah, ini tugas CEO itu. Nah, ini singkatan CEO itu apa? Chief Executive Information. Nah, ada lagi satu lagi, CIO, Chief Information Office. Nah, 5 kegiatannya ngapain? Nah, lalu kalau kita lihat ini, tugas administrasi, kelainan CEO, panggilan telepon, pertemuan tidak terjadwal, pertemuan terjadwal, kunjungan. Nah, hal itu, ini kerja dari Chief Executive Officer. Ya. Nah, jadi bagaimana kita melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah terjadwal dari sini. Ini berdasarkan kepada penelitian-penelitian ya. Nah, itu yang harus Anda pahami di dalam melaksanakan kegiatan ini, ya, sehingga Anda juga bisa melihat kegunaan dari CEO ini. Nah, itu menurut penelitian MISBER ya. Dan ada juga menurut penelitian Sirokar dan Tracy. Katanya kalau ACE itu menampilkan tujuan sentral, inti data bersama, 2 metode penggunaan bersama, organisasi pendukung. Nah, jadi ini sebenarnya tujuannya akan sama, tetapi cara dia menyampaikan atau menginformasikan terhadap eksekutif itu seperti ini. Jadi kita lihat kepada pusat tujuannya bagaimana, apakah tersentral atau tidak. Nah, inti data bersama dalam hal ini data share ya, atau share data. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian 2 penggunaan metode, nah, 2 penggunaan metode bersama. Nah, itu bisa juga dilakukan dengan proses time sharing dan batch atau istilah lainnya secara direct dan indirectnya. Nah, kemudian organisasi pendukung. Nah, ini menurut si Rokar dan Tracy tadi. Jadi ini memang jauh berbeda, tetapi dalam aktivitasnya tentu menyesuaikan kepada keadaan-keadaan di lingkungan perusahaan kita. Nah, kemudian ini yang berbasis komputer. Kalau yang tadi, lewat Nah, ini yang tadi kebutuhan informasi eksekutif, yang 8 lagi, dia lari-lari. Sasaran untuk memperbaiki sistem informasi eksekutif. Saran-saran ya.
Nah, mencatat transaksi informasi yang masuk. Nah, ini dalam akuntansi sudah jelas nih. Merangsang sumber daya bernilai tinggi. Nah, kalau ada kita punya sumber daya SDM atau mesin dan segala macamnya, bagaimana kita mengoptimalkan pemakaiannya. Kemudian memanfaatkan peluang. Nah, contoh kalau ada dosen atau mahasiswa yang punya potensi, nah itu memanfaatkan peluang misalnya studi lanjut atau penelitian dan segala macamnya. Ya. Kemudian disesuaikan sistem pada perseorangan. Nah, ini lihat kepada lingkungan-lingkungan perseorangan. Ya, ada yang sifatnya pribadi, ya, ada yang sifatnya kelompok, itu juga bisa disesuaikan dalam keadaan organisasi. Kemudian ini yang paling menonjol zaman sekarang, memanfaatkan IT. Ya. Di zaman sekarang, IT tidak bisa lepas lagi karena sudah menjadi urat nadi. Ya, contohnya di tangan Anda, boleh saya bilang kalau Anda kehilangan buku, dompet, mungkin Anda lebih cenderung memilih mencari HP kembali. Kenapa? Karena di HP itu sudah tersentral semua urat nadi Anda itu. Ya, mau apa saja sudah ada di sana. Jadi kalau itu hilang juga cukup berbahaya zaman sekarang. Nah, lalu bagaimana Anda membuat recovery-nya atau backup-nya teknologi tersebut. Nah, inilah Anda yang mengatur siasat sehingga tidak terjadi pula kebocoran data seperti yang terjadi data BPJS itu. Oke, selanjutnya ini sistem informasi eksekutif berbasis komputer. Nah, perlu kita ingat ACE itu menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai keseluruhan perusahaan. Nah, memang secara keseluruhan, tetapi bagaimana dia menyajikan yang seperti itu. Kemudian ada juga istilah ACE itu dikenal dengan istilah ini, ACE, double S ya, Executive Support System. Nah, kalau kita melihat kepada sistem berbasis komputer, nah maka kita akan selalu melihat model. Model ACE biasa meliputi satu komputer personal yang berfungsi sebagai eksekutif atau workstation. Nah, ini Anda pernah lihat nggak komputer yang pakai terminal, ya? Ya, jadi sebagai workstation tempat dia bekerja dan itu bisa di-set juga secara bersamaan. Nah, ini kebetulan gambarnya udah keluar. Nah, lalu kalau kita lihat dari suatu perangkat kerasnya nanti mencakup penyimpanan data yang database sekunder seperti gambar tadi yang sudah muncul. Kemudian dialog antara eksekutif dan ACE. Nah, bagaimana nanti ini terjadi dialog lewat menu. Ya, seperti Anda menggunakan komputer, seperti saya menggunakan komputer sekarang, Anda akan melihat menu dan mouse atau sentuhan layar. Nah, lalu menampilkan data dalam bentuk grafik, tabel, dan narasi. Nah, itu dia dalam bentuk berbasis komputer ya. Nah, semuanya ini sudah kita lewati. Tidak ada lagi yang janggal, tidak ada lagi yang merupakan sesuatu yang baru. Ya. Kemudian, bagaimana pula si ACE ini atau executive support tadi berdasarkan komputer, konsepnya dalam manajemen dan membangun ACE itu. Nah, ada yang harus kita perhatikan, yaitu faktor-faktor penentu keberhasilan. Kemudian manajemen by execution, model mental. Nah, faktor penentu itu juga dilihat kepada SDM, sumber daya hardware, softwarenya, ya, dan termasuk zaman sekarang jaringan atau provider itu sangat menentukan keberhasilan dari suatu akses informasi. Nah, kemudian manajemen by exception. Ini ada suatu cara manajemen melakukan pengecualian. Nah, jadi dalam bentuk apa yang pengecualian ini? Ya, kalau boleh saya contohkan, misalnya orang ada seperti COVID sekarang, tidak boleh pergi ke sana sini, tapi karena ada surat tugas itu dilakukan dengan secara manajemen exception. Ya. Kemudian model mental. Nah, model mental, nah, perlu kita ingat di dalam bangun IT di zaman sekarang atau dalam saat COVID ini, kita harus punya mental yang tangguh untuk menghadapi sesuatu di dalam dunia kerja ataupun dalam sistem informasi ini. Jadi kita harus berperan melakukan investasi sehingga di tahun-tahun berikut bisa menjadi suatu tolak ukur. Oke, lanjut. Ini gambarnya yang sudah muncul tadi. Ini yang berbasis komputer. Nah, komputer pribadi membuat kolaborasi
ya terpusat. Ya, ini yang pernah Anda pelajari menggunakan email dan e-office kemarin. Berita terkini masuk dari sini, dihubungkan timbal baliknya seperti itu. Ya, kemudian kita lihat ke stasiun lain, Jadi berada di secara LAN dan WAN jaringan ini jadinya. Ya. Jadi kita harus memahami dari pembelajaran data komunikasi dulunya. Oke, kita lanjut. Nah, pertimbangan dalam keputusan penerapan ACE. Nah, ini perlu perangkat lunak lagi. Jadi zaman sekarang software perangkat lunak sudah banyak dijual orang, ya. Seperti untuk minimarket, perkantoran dan segala macam sudah dijual murah. Bahkan ada yang free bisa di-download. Nah, itu juga sebagai contoh, ya. Nah, dalam hal ini di BMS, paket spreadsheet, paket graphics, seperti Anda nanti mengolah data SPSS itu ada yang gratisnya, ada yang berlisensi. Nah, tentunya yang bergratis dengan lisensi itu berbeda. Atau seperti saya pakai Zoom, ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau Zoom berbayar, nah ini waktunya bisa lebih dan bisa kita lakukan yang sesuai kebutuhan-kebutuhan. Nah, kalau yang gratis sampai puluhan ini habis. Ya, nah itu salah satu contoh dan terbatas dengan peserta. Kalau ini pesertanya yang saya gunakan ini yang 500. Nah, lalu apalagi perangkat lunak ACE itu yang siap pakai? Nah, dalam hal ini kita melihat keuntungan utamanya. Memungkinkan perusahaan segera menjalankan sistem bisnisnya. Tidak banyak membebani staf jasa informasi. Jadi kalaulah berbasis komputer, pekerjaan semuanya tentunya karyawan tidak sebanyak yang Anda bayangkan lagi. Nah, kemudian bagaimana menawarkan kesempatan yang baik bagi eksekutif. Jadi dalam bentuk jaringan sekarang, tentunya bisa kita lakukan pekerjaan yang berbasis IT. Kalau di sini contohnya pilot eksekutif software dan Comshare. Nah, berarti ini sebagai percontohan bisa Anda cari nanti di download ya, bahan-bahan yang seperti itu, yang softwarenya silakan aja nanti mana yang bisa Anda anggap sebagai pendukung dalam satu pengambilan keputusan dalam dunia kerja. Kemudian ini contoh dari perangkat lunak yang ada, manajemen information dan decision support. Nah, kalau saya cenderung membuat ya dalam bentuk Microsoft Access dan aplikasi-aplikasi lainnya. Dulu saya waktu nyambung S2, saya membuat DSS reward dosen kalau nggak salah. Nah, itu saya buat dalam bahasa Visual Basic dengan Crystal Report membuat laporannya. Nah, itu dulu waktu saya kuliah S2. Nah, zaman sekarang itu sudah banyak, tidak hanya itu saja, bisa berbasis web, ya, seperti PHP, MySQL, dan lain segala macamnya. Oke, kita lanjut, tinggal 3 slide lagi. Nah, faktor penentu keberhasilan ACE. Ada sponsor eksekutif yang mengerti dan berekrutmen, kemudian sponsor operasi, staf jasa informasi, ini jasa ya, teknologi informasi yang sesuai, manajemen data, kaitan yang jelas dengan tujuan bisnis, manajemen atas penolakan organisasi, manajemen penyebaran dan evaluasi sistem. Nah, kesemuanya ini tentu akan saling mempengaruhi. Nah, jadi support dari eksekutif sudah pasti dengan komitmennya. Nah, kemudian sponsor operasinya, bagaimana sponsor dalam pekerjaan. Nah, tentunya bagaimana jasa pekerjaan itu bisa lebih hemat dan efektif dan efisien. Kemudian selain dari yang 2 di atas, tentu kita harus menggunakan operator atau admin yang sesuai dengan dengan informasi bidangnya. Kalau enggak, tentu enggak jalan. Ya, ada di kampus ada yang belum jalan sampai sekarang karena menurut pemakai ya menganggap sesuatu yang sulit, tetapi karena belum dicoba dianggap sulit padahal enggak. Kemudian ini lagi IT-nya atau hardware-nya tadi. Nah, jadi mungkin kalau tidak COVID tentu tidak akan terjadi kuliah seperti ini. Nah, segala sesuatu tentu teknologinya perlu kita lihat ya. Nah,
Jadi dulu sudah pernah juga dilaksanakan contoh pembelajaran ya. Kami pakai video conference dulu. Nah itu pernah STI pernah mencoba seperti itu pembelajaran jarak jauh dengan ITB. Nah waktu itu kita dapat bantuan hibah dari Dikti, maka dilakukan seperti itu. Jadi seperti ini sekarang. Nah tapi sekarang lebih dekat. Seolah Anda memang dekat di dalam kelas dengan menggunakan Zoom seperti ini. Padahal Anda di rumah masing-masing sekarang. Nah, lalu bagaimana memanage data tentu tergantung kepada database yang tersedia dan database yang kita upload dan download nantinya di dalam satu perusahaan. Nah, kemudian tentu harus jelas tujuan dan bisnisnya. Seperti Anda menggunakan portal Unida ACID, SIM Unida ACID, portal pembayaran dan segala macamnya itu. Ya, itu yang terjadi dalam penggunaan sistem. Kemudian penolakan organisasi, jadi kalau ada orang-orang yang datang tentunya sesuaikan dengan keadaan kita. Jadi bisa kita tolak, bisa kita terima. Ya katanya pengembang dan segala macam, tapi kalau nggak cocok dengan kita, nggak cocok dengan anggaran, ya bisa kita tolak dulu. Oke, kita lanjut. Ini gambar sejumlah kegiatan persyaratan untuk ACE. Nah, mana yang harus pertama dulu? Untuk mencapai eksekutif ini, nah, perlu dari mana bidangnya bergerak. Nah, jadi kebutuhan informasi itu rencana informasi dan analisis organisasi yang akan menuju kepada sistem produksi dan kinerja. Nah, termasuk dari sini teknologi dan termasuk di dalam hal ini modal. Nah, ini modal juga menunjukkan untuk proses kinerja ini. Nah, sehingga gabungan dari 6 komponen ini akan bisa mencapai persyaratan untuk Executive Information System. Oke, kemudian yang terakhir, kecenderungan pengaruh ACE masa depan. Nah, ACE sangat berpengaruh pada perusahaan besar yang akan menjadi umum. Nah, jadi lihat perusahaannya, kemudian terdapat akan perangkat lunak ACE khusus berharga murah. Ya, sama dengan orang Padang, jadi harga yang murah, tapi ya memakai lama ya, atau ya bagaimana istilah lainnya. Kemudian SIM dan DSS masa depan akan tampak seperti ACE masa kini. Jadi gabungan dari SIM dan DSS akan menjadi Executive Information System. Nah, eksekutif akan menjaga komputer dalam pandangannya. Jadi komputer sudah menjadi suatu pandangan eksekutif yang tidak bisa ditinggalkannya. Nah, pahamilah bagi Anda sendiri semua bahwa zaman sekarang ya apakah berlanjut tahun depan sekolah atau kuliah ini menggunakan yang seperti ini. Nah, tentu kurang dan lebihnya akan mempengaruhi situasi dan kondisi. Nah, oke, perhatian semuanya. Itu presentasi saya sebagai penyambung babnya. Saya sekali ini coba mencari yang bahasa Indonesia yang langsung saya cari di browser internet. Ya, seperti saya kuliah di UGM dulu, dosen saya itu sering mencari bahan langsung beberapa menit mau belajar, udah tayang lalu dibahasnya. Nah, tentunya dia berbicara itu sudah ada dasarnya, bukan sembarang ngomong saja. Ya, nah, jadi mudah-mudahan Anda juga bisa paham dengan presentasi yang tadi, lebih dan kurang bisa Anda tambah dari buku MacLeod atau presentasi yang yang bahasa Inggris juga bisa Anda lihat dan baca. Jika Anda sulit dalam bahasa Inggris, Anda sudah bisa juga menyajikan kepada Google Translate. Nah, semua zaman sekarang tidak ada yang sulit ya. Oke, buka kamera semuanya. Ada pertanyaan? Cukup boleh ya. minta link tadi, Pak? Di materi tadi. Materinya saya belum download. Ya, bisa saja nanti Anda saya kasih aja linknya. Iya, Pak, link aja nggak apa-apa, Pak. Nanti saya masukkan di di WAG ya. Nah, ada yang lain lagi enggak? Yang lain pertanyaan, yang enggak bisa masuk ke Zoom saya itu mohon perhatian ya, itu aturan zaman sekarang aktivasinya cukup berlapis ya.
Jadi tolong sampaikan ke teman karena Anda ada nanti juga yang akan ujian Zoom via Zoom dengan saya nanti. Jangan dibilang sebagai alasan, Pak, saya nggak bisa join, Pak, saya nggak bisa masuk. Install Zoom dulu, kemudian update dengan email Anda masing-masing. Jadi tidak sembarangan email bisa dipakai. Jadi kita harus register by email yang aktivasi juga. Nah, WA saja sekarang coba lihat di tampilan komputer juga seperti itu. Jadi WA dengan HP dengan komputer berbeda ya. Nah, itu yang harus Anda pahami. Oke, ada pertanyaan lain? Kita ada sekali perkuliahan lagi, yaitu terakhir sistem informasi, sumber daya informasi. Jam 8 kita masuk ke praktikum ya. Praktikumnya yaitu sistem informasi pemasaran, yang MKIS. Bagaimana nanti Anda lihat bahannya sudah saya kirim ke Anda kalau nggak salah. Ada pertanyaan lain? Cukup? Udah, Pak. Cukup, Pak. Nah, kalau cukup sampai di sini, istirahat. Jam 8 kita mulai praktikumnya ya. Besok Anda tinggal mengerjakan dan tinggal absen. Absen malam ini sudah diambil? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya ending supaya bisa terekam.